Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-13 mata kuliah dasar programan. Oke, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang list ya dan koleksi data yang lain, yaitu adalah array gitu. Meskipun demikian, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Python itu sendiri dalam membentuk array kita membutuhkan list. Maka dari itu di pertemuan sebelum array saya jelaskan dahulu tentang list. Oke, kemudian capaian kuliah pertemuan 13 ini adalah masih sama, tetapi kita akan lebih melihat ke dalam lagi tentang manipulasi array dan list di sini gitu ya. Dan beberapa operasi tanpa menggunakan built-in function atau beberapa fungsi yang sudah disediakan di Python untuk list. Kita tidak akan gunakan itu. Nah, oke, untuk manipulasi array dan list, pertanyaannya adalah kapan seharusnya kita menggunakan array atau list gitu misalnya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya array sama list tadi itu berisi kumpulan data yang terstruktur ya, sekuensial gitu ya. Kemudian dia memiliki tipe data yang sama. Perbedaan mendasar pada konsepnya itu adalah yang satu, yang list itu bisa tumbuh sekali lagi, yang array itu tidak, karena kita sudah membatasi panjangnya di awal, kita sudah memesan memori itu di awal untuk array. Nah, dampak dari keduanya ini sangat penting sekali di mana kapasitas memori itu digunakan. Jadi ketika kita membuat program untuk misalnya embedded system gitu ya, embedded system itu kan dia memiliki prosesor yang hanya bisa memproses berapa bit biner saja, misalnya sedikit saja lah. Berarti kan alokasi memori yang dibutuhkan atau cache memori yang dimiliki prosesor tersebut itu juga sedikit. Nah, sehingga bagaimana kalau kita menggunakan list, apakah bisa ya? Jadi nanti kita ya bisa. Jadi nanti kita tambahkan datanya di append gitu, kita panggil append datanya ditambahkan di belakangnya gitu, seperti itu. Tetapi kalau sudah melebihi dari kapasitas mesin tadi ya, jadi kita anggap aja itu tadi mesinnya itu ya, kapasitas memorinya gitu ya, tidak bisa. Nanti yang terjadi adalah error atau crash atau memory leak, istilahnya seperti itu. Kemudian berarti lebih cocoknya yang mana kalau untuk sistem atau memori yang terbatas ya? Mungkin kita bisa gunakan array di mana kapasitasnya itu kita sudah tentukan di awal, panjangnya itu sampai berapa kita sudah pesan, lalu nanti sisa memorinya kita gunakan untuk hal yang lain. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Ini contohnya yang tadi saya jelaskan, misalnya di embedded system, jadi punya penyimpanan 16 bit biner gitu, kita akan memprogram dengan memanfaatkan perhitungan dan fokus pada 16 bit biner tersebut. Nah, yang digunakan jelas ya jawabannya yaitu adalah array. Tapi untuk beberapa data yang mungkin itu nanti bisa kita misalnya kalau kita menginputkan data di suatu sistem informasi akademik itu misalnya, nah itu cocoknya itu ya pakai list saja ya, karena nanti kapasitas memorinya itu bisa tumbuh, bisa kita kurangi, bisa kita ubah dan segala macam datanya. Ya kita ibaratkan saja ke datanya. Nah, jadi mengolah data array atau list gitu ya. Jadi intinya kalau di Python array yang kita gunakan itu tidak semurni ya istilahnya dengan bahasa pemrograman lain. Secara konsep array dan list itu kalau di Python itu jadi sangat mirip. Ya bedanya yang tadi ya. Kalau konsepnya tetap beda, implementasinya mungkin yang sangat mirip itu ya. Jadi kita bisa membayangkan representasi dari array dengan dimensi 1 atau list sekuensial yang dimensi 1 juga tentunya itu sebagai suatu vektor. Nah, kita bisa menganggap suatu data tadi menjadi suatu vektor. Secara matematis kita bisa melakukan manipulasi misalnya penjumlahan vektor, perkalian vektor. Lah itu dengan memanfaatkan array atau list. Kemudian untuk array 2 dimensi atau ketika kita membuat list di dalam list ya, jadi nested list gitu, kita juga bisa menganggap hal tersebut sebagai misalnya data yang berupa data yang terdiri dari kolom dan baris atau data matriks secara matematis seperti itu. Nah, nanti bisa kita manipulasi. Ini secara konsep ya, jadi kalau di Python ya tetap kita gunakan yang nested list, itu yang murninya, kecuali kalau
teman-teman itu menggunakan library tambahan seperti numerical Python. Jadi di sana sudah disediakan array, vektor, kemudian matriks mungkin seperti itu. Bahkan ada tensor juga. Nah, jadi tensor itu apa? Tensor itu adalah array yang memiliki dimensi lebih dari 2. Jadi array multidimensi itu disebut dengan tensor. Nah, kalau sudah kita membahas tentang tensor itu nanti pembahasannya itu bisa sampai semester 6 lebih aja, karena tensor itu kan kompleksitas perhitungannya juga lebih banyak kemudian, dan juga digunakan di pemrograman levelnya yang sudah advance. Oke, jadi kita fokus saja ke pengolahan satu dimensi. Jadi Python misalnya sudah menyediakan built-in function gitu untuk list, yaitu sum gitu. Nah, kita bisa buat sendiri ya. Sebelumnya saya sudah contohkan itu untuk membuat perhitungan penjumlahan. Meskipun demikian, kita juga bisa menggunakan built-in function sum. Nah, pertanyaannya adalah, oke, sebentar. Ini sum dulu ya. Dulu kita pernah buat ya. Jadi ini notasi algoritmanya. Misalnya ini diterapkan di list, yang satunya diterapkan di array, di mana arraynya sudah ditentukan panjangnya, n ini adalah panjangnya. Ya, kira-kira seperti ini ya sederhananya. Kita dengan pengulangan gitu, transfer sal saja. Sudah, jadi ini sudah bisa kita lakukan kemarin. Oke, jadi apakah hanya penjumlahan elemen saja? Di matematika tentu hal ini sangat diperlukan ya, apalagi di bidang statistik ya. Jadi menjumlahkan elemen data, kemudian kita juga dapat menghitung rata-rata. Oke, dari yang kita sudah hasilkan di sini, kita bisa nggak membuat fungsi rata-rata gitu misalnya. Oke, jadi mudah sekali ya membuat fungsi rata-ratanya ya. Jadi tinggal ini hasil dari penjumlahannya kan dibagi dari sejumlah datanya. Kalau ini berarti dibagi dengan panjang dari listnya atau length dari list. Kemudian yang menggunakan array juga dibagi dengan n, di mana n ini adalah panjang arraynya atau panjang datanya, isi datanya itu banyaknya berapa. Jadi nilai penjumlahan dari seluruh datanya dibagi banyaknya data. Nah, itu yang paling sederhana. Lalu bisa nggak kita mencari median data, kemudian kita bisa mencari modus, kemudian kita bisa median itu nilai tengah ya, modus itu nilai yang sering muncul, kemudian nilai terkecil, kemudian nilai terbesar, atau kita bisa hitung simpangan baku dan lain-lain. Nah, tentu saja hal tersebut bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya untuk mencari median data, berarti kita harus lakukan dulu datanya itu diurutkan misalnya ya dari besar ke kecil, nanti nilai tengahnya itu berapa. Kalau misalnya mencari median data dari data yang tidak terurut, misalnya yang berada di tengah itu nilainya berapa, lah itu bisa juga mencari frekuensi data yang mau kita cari itu seperti apa. Nah, itu statistik ya. Jadi ini kaitannya dengan median data, modus, nilai terkecil, nilai simpangan baku dan lain-lain, itu kaitannya dengan statistik. Tapi yang biasanya digunakan di aplikasi itu tidak hanya statistik. Nah, di situ kita butuh yang namanya, tadi saya sudah sempat singgung, yaitu mencari. Jadi mencari data. Dalam kasus mencari data ini sedikit tricky ya. Jadi kita bisa menggunakan pencarian tadi itu dengan sangat cepat, mencarinya bisa jadi pencariannya sangat lambat. Kenapa? Karena mungkin data yang kita cari itu berada di depan, jadi langsung ketahuan gitu aja. Tapi kalau data yang kita cari di akhir itu bagaimana? Nah, jadi pembahasan berikutnya nanti kita akan fokus pada pencarian data pada array dan list.